Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tapi juga trauma psikologis yang memengaruhi rasa aman dan kepercayaan. Pentingnya upaya pencegahan trauma tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga melibatkan keluarga, komunitas, modal sosial perempuan, dan pemanfaatan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan modal pencegahan trauma terhadap perempuan berbasis modal sosial, ketahanan, psikologis, dan nilai budaya. Kota Makassar memiliki nilai budaya siri yang menjadi keunikan dalam penelitian ini sebagai modal untuk memperkuat perlindungan perempuan. Juga dapat berfungsi sebaliknya apabila dukungan sosial lemah. Siri dimaknai sebagai rasa malu dan alasan untuk menutup kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme participatory action research yang mengedepankan pengalaman hidup penyintas dan pemangku kepentingan melalui pendekatan partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks sosial budaya Kota Makassar. Penelitian ini diawali dengan pelaksanaan briefing intensif antara tim, peneliti inti dan asisten peneliti lokal guna menyamakan persepsi, membagi peran kerja, memetakan wilayah sasaran, serta menelaah studi literatur sebagai acuan dasar. Sebelum terjun langsung melakukan pengumpulan data di lapangan, tim memastikan kelengkapan administrasi, perizinan di Dinas PTSP. Langkah tersebut dilanjutkan dengan koordinasi kelembagaan lintas sektor bersama Dinas PPA, UPTD PPA, serta jejaring mitra pendamping, RPPA, LBH, dan LPA. Pertemuan awal ini berhasil memetakan alur layanan formal, sistem penjangkauan, integrasi data, hingga berbagai kendala struktural dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari ancaman kekerasan maupun praktik pernikahan di bawah umur. Penelusuran lapangan kemudian dilaksanakan secara intensif di berbagai titik wilayah Kota Makassar melalui metode observasi home visit, wawancara mendalam bersama tokoh masyarakat, pengurus RT RW dan aktivis shelter warga, serta analisis arsip mediasi FKPM. Tim peneliti menggali akar kerentanan sosial di tingkat akar rumput. Temuan di lapangan menyingkap pergeseran nilai budaya siri, maraknya pernikahan anak tanpa legalitas formal, kekerasan seksual dan incest, hingga kasus KDRT ekstrem yang dipicu oleh pengaruh alkohol dan masalah ekonomi. Di balik peliknya stigma lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, dan trauma psikologis yang mendalam, penelitian ini juga merekam potret ketahanan diri, resilience, yang luar biasa dari para penyintas. Banyak di antara ibu remaja dan korban kekerasan yang berjuang membangkitkan harapan, membesarkan anak secara mandiri, serta memiliki keteguhan tekad untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terputus demi memutus rantai kemiskinan dan ketidakadilan. Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi betapa krusialnya penguatan modal sosial di tingkat tapak, keberadaan shelter warga, peran aktif ruang mediasi informal oleh tokoh lokal, serta dukungan donasi publik relawan terbukti menjadi garda terdepan sebagai ruang aman awal bagi korban, sekaligus menjadi solusi nyata untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan menimbulkan rasa takut, malu, kehilangan kepercayaan, menarik diri, dan merasa tidak aman. Modal sosial sebagai bentuk dukungan belum sepenuhnya menjadi sumber dukungan awal. Penyintas lebih memilih untuk bertahan dan tidak melibatkan orang lain. Memilih diam dan tidak menceritakan apa yang dialami. Selama ini, penyintas hanya melibatkan keluarga dan orang terdekat. Namun apabila ada kasus berat, stakeholder lokal menjadi pendamai. Perlunya memperkuat komunitas dan jaringan sosial melalui RT atau RW, PKK, Majelis Taklim, dan kelompok perempuan untuk dapat menerima dukungan sosial. Selain itu, perlunya meningkatkan akses dan integrasi layanan antara shelter warga, UPTD PPA, dinas terkait, kepolisian, LBH, psikolog,
dan lembaga terkait lainnya, agar penyintas dapat merasakan kepedulian dan kepercayaan untuk melaporkan kasus yang dialami. Mereinterpretasi nilai budaya siri sebagai martabat, bukan sebagai alasan untuk membungkam korban. Bagi para penyintas perlunya memperkuat ketahanan psikologi melalui komitmen, kontrol, dan challenge, sehingga penyintas memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan membangun kembali kehidupannya. Terakhir, mengintegrasikan deteksi dini, safe space, pendampingan psikologi, perlindungan hukum, pencegahan reviktimisasi yang aman bagi penyintas.